Bapak Ibu peserta upacara yang kami hormati, drama kolosal ini mengisahkan perjuangan bangsa Indonesia merebut Irian Barat dari penjajahan Belanda. Dimulai dengan pidato Trikora Presiden Soekarno di Yogyakarta tahun 1961, dilanjutkan pembentukan Komando Mandala oleh Maijen Soeharto, pelatihan rakyat di Teluk Ambelang, hingga gugurnya Komando Rio Sudarso di Laut Arafura. Melalui perjanjian New York 1962, Irian Barat resmi kembali ke pangkuan NKRI. Kisah diakhiri pembangunan monumen Trikora di Pulau Pening sebagai simbol persatuan dan pengorbanan bangsa. Selamat menyaksikan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, penjajah Belanda masih ingin menguasai wilayah Irian Barat, sekarang dikenal dengan wilayah Papua. Padahal wilayah ini adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sengketa ini berlangsung lama, bahkan setelah pengakuan kedaulatan Indonesia tahun 1949, Irian Barat belum juga diserahkan oleh penjajah Belanda. Inilah kisah tentang perjuangan bangsa Indonesia merebut Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Pagi yang cerah, masyarakat di Pulau Pening melakukan aktivitas di pasar seperti biasanya. Di tengah-tengah aktivitas, terdengar suara orasi Presiden Soekarno dari Yogyakarta tentang pembebasan Irian Barat melalui frekuensi radio. Suara antena tinggi. Di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di Asia sedang berada. Inilah Radio Republik Indonesia di Jakarta kembali diudara melalui gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Dan satu lagi, pada internet, Indonesia, kibarkan bendera tanah putih Irian Barat.
eksploitasi, dan konsolidasi. Siapkan kekuatan angkatan perang kita. Yang kita lakukan adalah tahapan infiltrasi, pengintaian atau penyusupan. Kedua, tahapan eksploitasi, kuasai wilayah, dan tahapan terbuka penyerangan. Segera lakukan operasi semua matra darat, laut, udara di semua pangkalan wilayah timur Indonesia dan sebagai pusat strategis pelatihan dan logistik. Operasi Mandala segera kita laksanakan di wilayah timur dengan penguasaan di wilayah Pulau Beling, Banggai, tepatnya di Teluk Ambelang. Setelah perintah Soeharto sebagai Panglima Mandela, Mayor Jenderal Soeharto mengeluarkan perintah strategis kepada pasukan TNI yang terdiri dari matra darat, udara, dan laut untuk melaksanakan infiltrasi ke wilayah timur Indonesia yang bertempat di wilayah Teluk Ambelang, Kepulauan Peling, Banggai dalam rangka penyusunan strategi pengamanan wilayah patroli. Pasukan TNI telah berada di Pulau Beli dan sedang melakukan patroli di seputaran Sangakan. Tapi bagus. Semua aja depan. Oh, dia tunggu Soeharto datang. Yang sebagai Soeharto. Itu tadi yang baju coklat. Oh, iya. Anak apa Soeharto sama dia? Semua aja depan. Alah, mati lampu. Oh, batal. Oke, prolog otomatis. Prolog sama.
so capek. Soalnya itu bambu. Ah. Bertemu dengan kepala desa dan tokoh adat. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Kolonel. Ada yang bisa kami bantu? Jadi begini Pak, maksud kedatangan kami ke sini untuk meminta partisipasi masyarakat sekitar agar bisa mengikuti pelatihan militer bersama pasukan kami dan membentuk pasukan pemuda rakyat. Baik Pak, suatu kehormatan bisa menjadi bagian dari pasukan TNI akan saya sampaikan ke masyarakat. Pasti masyarakat juga antusias dengan kegiatan seperti ini. Baik Pak, kami mohon bantuannya. Kepala desa dan tokoh adat lalu memberitahukan masyarakat tentang pembentukan pasukan pemuda rakyat dan masyarakat sangat antusias dengan rencana tersebut. Area putus-putus selesai bilang terlalu di kami khusus tukang kolonel TNI yang lain mengkabai pasukan pemuda rakyat. Jadi di kami mengkabai doi putus-putus siap-siap meraih kegiatan dong. Kita tahu. Semangat nasionalisme berkobar di seluruh penjuru Nusantara. Masyarakat Pulau Peleng di Banggai Kepulauan turut ambil bagian dalam mendukung perjuangan bangsa untuk membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda. Meski berada jauh di timur Indonesia, semangat rakyat Pulau Peleng tidak pernah surut dalam mendukung misi negara. Kegiatan latihan bersama antara masyarakat Pulau Peleng dengan pasukan TNI dimulai. Hari kemerdekaan sudah dijadikan ada semacam bahan upacara begitu hari itu
Kepala desa perumahan. Pasukan Indonesia di kapal KRI Majang itu dengan pasukan Belanda di kapal HRMS Kapten mengakibatkan Komando Yesudas beserta pahlawan kapal gugur dalam pertempuran di Laut Aru. Dengan ditetapkannya hasil perundingan ini, kita telah menepati satu langkah besar dalam perjuangan bangsa. Irian Barat telah menjadi bagian tak terpisahkan dari tanah air, dan kini Irian Barat kembali ke tuan Republik Indonesia. Ini bukan semata kemenangan diplomasi, tapi buah dari tekad pengorbanan dan semangat juang seluruh rakyat Indonesia, dari Teluk Ambelan Banggai hingga Jayapura. Merdeka! Merdeka!
Dirgahayu Republik Indonesia ke-80 tahun. Selamat merayakan berdirinya Tugu Trikora ke-30 tahun. Hadirin yang kami hormati, demikianlah drama kolosal pembebasan Irian Barat ini dipersembahkan pimpinan produksi Hari Saputra Nursin, sutradara dan penata tari M. Yuda Panginta, penulis naskah Ahmad Incep Dahlan Muhammad Jamin Talib, asisten dan stage manager Tri Dharma Wijono, penata musik Muhammad Yamin Talib, kostum dan makeup Ramna Landomi, narator Evin Nawawi dan Amun Wahyu Ningsi MH Abudi.